Kita sekarang pindah ke materi yang huruf kapital sama huruf miring ya. Ini akan saya jelaskan cukup cepat ya. Yang tidak saya jelaskan itu adalah fungsi huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang ya. Pada awal kalimat dan nama orang ini tidak saya jelaskan. Yang kedua, nah ini yang saya jelaskan satu-satu. Jadi huruf kapital itu fungsinya yang pertama adalah dipakai untuk nama jabatan. Tapi harus diikuti oleh nama. Jadi ini syarat mutlaknya harus diikuti oleh nama. Kalau tidak ada nama, berarti tidak perlu dikapitalkan. Nama itu bisa berupa daerah, bisa tempat kerja, dan orang. Budi berjumpa presiden. Ini presidennya kecil. Ini yang saya maksud sebagai jabatan ya. Presiden-presiden atau kepala, gubernur, kemudian letnan, kolonel gitu ya. Ketua gitu ya, sekretaris, itu semuanya adalah jabatan. Nah, kalau posisinya pada kalimat yang pertama, Budi berjumpa presiden, tidak diikuti nama, berarti kecil huruf P-nya. Berbeda dengan yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang ketiga itu diikuti oleh nama Jokowi. Ini adalah nama orang, berarti harus kapital huruf P-nya. Budi berjumpa Presiden Indonesia. Nah, ini nama daerah atau nama negara, jadi harus kapital. Lalu Budi berjumpa Kepala Kemendikbud. Ini nama kantor, nama tempat kerja. Nah, berarti di situ juga harus kapital. Ini hal keagamaan. Ini semuanya ya harus kapital ya. Nama-nama agama, istilah-istilah, gak hanya agama Islam, tapi agama lain juga sama. Kitab-kitab, ini kitabnya kalau misalnya mau nulis ya, kitab Injil gitu ya. Kalau memang mau disertakan kitabnya, itu kecil ya kitabnya. Nama kitabnya harus kapital Injil. Cuman karena tadi bertabrakan dengan kalimat efektif itu harus hemat, tidak perlu menyertakan kata umum dan kata khusus, maka kata umum kitab tidak perlu. Ini penulisan kata maha adik-adik. Jadi maha itu kalau digabung dengan kata dasar, contohnya maha besar, ini kan kata besar itu kan ini ya kata dasar ya. Nah ini kamu tulis ini serangkai. Jadi yang huruf kapital yang pertama saja ya, huruf M pada kata maha. Tapi kalau kata turunan, misalnya maha pengasih, kata pengasih itu kan kata turunan ya. Yang dimaksud kata turunan itu apa sih Kak? Kata turunan itu adalah kata berimbuhan ya. Jadi kata turunan itu disebut sebagai kata berimbuhan. Nah, dia harus dispasi kemudian diberi kapital. Kata pengasihnya harus dikapitalkan. Berikutnya ini huruf kapital untuk gelar kehormatan, keturunan, sama keagamaan. Kalau bisa adik-adik kalau senggang dihafalin ya. Ini saya berikan contoh kalimat, jadi dia juga harus diikuti oleh nama. Ya, jadi belakangnya harus ada nama. Di sini kata nih, dia membaca kisah Nabi. Tuh, belakangnya nggak ada nama. Jadi kecil huruf N-nya. Raden Ajeng, nggak ada nama. Sultan, juga begitu. Jadi kecil ya. Beda dengan kalimat kedua, di situ dia membaca kisah Nabi Yusuf, Raden Ajeng Kartini, Sultan Agung. Ini semuanya diikuti nama. Yusuf, Kartini, Agung. Nah, ini depannya juga harus kapital. Lalu nama bangsa, suku, bahasa. Ini berbeda dengan yang atas ya. Jadi kalau nama bangsa, suku, dan bahasa itu ini ya. Kalau misalnya ada namanya, ini kan syaratnya juga harus ada nama nih. Tapi kalau ada namanya, kata bangsa, kata suku, kata bahasa itu kecil. Jadi yang kapital tuh hanya yang belakangnya doang nih. Kata Indonesia, kata Dayak, kemudian Indonesia lagi ini harus kapital. Depannya nggak perlu. Terus kalau kalian misal nanti ketemu dengan nama negara, nama bahasa yang dipakai seperti dalam contoh ke Inggris-Inggrisan gitu ya, ke Jerman-Jermanan gitu ya, itu nggak perlu dikapitalkan meskipun di situ ada kata Inggris. Oke, jadi ini sudah saya kasih contoh di situ untuk menjadi perhatian. Selanjutnya, ini penulisan geografi. Nah, ini yang sangat polemik ya. Dia sering banget dimunculin, tapi banyak pengecualiannya. Geografi itu juga dia punya syarat, yaitu nama. Ini ya, jadi dia harus diikuti oleh nama. Kalau cuma mendaki gunung, belakangnya nggak ada unsur nama, kecil huruf G-nya.
Tapi kalau dia mendaki Gunung Semeru, ini kan kata Semeru ini kan nama ya. Ini kata Semeru ini nama. Jadi dia harus dikapitalkan huruf G-nya. Huruf S-nya juga sama. Ini berlaku untuk semua geografi ya. Nama kota, nama selat, air terjun, sungai, bahkan kali pun itu juga harus pakai nama. Kali Lamong itu juga harus kapital. Huruf K-nya, huruf L-nya kapital. Yang nggak perlu kapital nama got ya. Got nggak pernah ada namanya ya. Jadi nggak perlu menjadi perhatian di situ. Terus di sini yang harus dikapitalkan adalah nama geografi yang sifatnya khas. Ya, sekali lagi ini sifatnya khas. Tidak ada di negara lain, maksudnya tidak ada di daerah lain. Contohnya batik, ini Pekalongan. Ini nggak ada di wilayah lain. Batiknya khas, punya corak yang menggambarkan Pekalongan. Nah, ini kata Pekalongan harus kapital. Oke, meskipun dia dipakai sebagai nama batik. Karena maksud dari batik Pekalongan itu adalah batik asal Pekalongan. Cuman supaya dia lebih singkat, dihilangkanlah kata asal menjadi batik Pekalongan. Itu ya. Kata batik yang kecil, jadi nama daerahnya saja yang kapital. Asinan Bogor. Nah, ini meskipun nama makanan, jadi mulai sekarang dibedain. Kalau dulu kan dalam benak kalian sudah terfonis, kalau nama semua makanan itu kecil hurufnya. Mulai sekarang enggak, ya. Dipikirkan dulu, dia khas atau tidak khas. Atau dia nama sebuah pemiliknya atau bukan. Nah, itu dibedakan ya. Karena asinan Bogor itu khas. Dia tercipta di Bogor, bukan berasal dari daerah lain. Jadi ini Bogornya harus kapital. Ayam goreng Suharti. Nah, ini pemiliknya namanya Suharti. Jadi harus kapital Suhartinya. Terus nama jenis. Nah, ini yang menjadi perhatian juga adalah nama jenis yang mengandung nama ilmiah. Ini X ya, saya kasih keterangan X ini maksudnya adalah kecuali. Jadi kecuali ini harus ditulis dengan huruf kecil. Nah, apel Malang itu termasuk nama makanan. Tapi dia adalah nama jenis, kalau dalam ilmu IPA dia mengandung nama ilmiah. Jadi harus ditulis kecil. Nah, ini kalau ditulis nama ilmiahnya menjadi Malus domestica. Nah, ini nama ilmiahnya nih ya. Malus, ini M-nya kapital, tapi apel Malangnya kecil. Harimau Sumatera itu juga ada kata Sumatera geografis, tapi dia nama ilmiah, nama-nama jenis. Jadi ditulis kecil ya. Tidak khas. Nah, ini yang tadi saya maksud tidak khas ya. Asinan mangga. Nah, ini nggak perlu ya. Bika Ambon. Nah, ini kan Bika Ambon, meskipun Ambon, tapi kan dia bukan berasal dari Ambon makanan ini ya. Jadi nggak perlu ditulis kapital. Jadi dibedakan ya mulai sekarang ya. Terus huruf kapital dipakai untuk petikan langsung. Cuman harus berhati-hati. Kalau ini kan ada dua bagian ya. Bagian ayah berkata dan bagian ayah pergi. Sorry. Ayah berkata ini bagian luar, kemudian dalam tanda petik itu adalah bagian ayo pergi. Nah, ini yang kata ayo, ini huruf depannya harus kapital. Ya, sama di depan juga sama, ya. Terus sekarang pertanyaannya, kata sebelum ini nggak boleh kapital. Kenapa? Karena dia adalah masih dalam satu kalimat. Ayo pergi, koma, ujar Budi, koma. Masih koma di situ. Jadi belum diakhiri dengan tanda titik. Oleh karena itu dia masih lanjut satu konteks kalimat, berarti dia masih kecil ditulisnya. Itu ya. Jadi kalau ada konteks kalimat seperti ini, nggak semuanya dikapitalkan, tapi harus dicek-cek dulu ya. Terus tahun, bulan, hari raya, peristiwa sejarah, nah ini mungkin sudah tahu ya. Kalau hari Waisak ya harus dikapitalkan. Peristiwa bersejarah tuh kayak perang dunia gitu ya. Itu semua satu bagian dikapitalin. Terakhir, belum ya, kayaknya belum terakhir. Ini nama negara, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, sama dokumen resmi. Cuman kalau dokumen resmi kayak Undang-Undang Dasar, itu harus dikapitalin karena dia ada nama Republik Indonesia. Kalau cuma undang-undang doang, nggak pakai nama, kecil ya. Jadi acuannya adalah dia ada nama atau tidak kalau mau mengkapitalkan sesuatu. Oke, itu berkaitan dengan nama. Terus, masih ada lagi nih ya.
Kata sapaan. Nah, ini mungkin ya, kata sapaan om, adik, tante gitu ya. Apa namanya? Saudara, bapak, ibu ya, itu semuanya disebut sebagai kata penunjuk orang. Dia kalau misalnya dipakai untuk kata ganti, misalnya nih ya, di sini ada kata gantinya. Ini bapakmu, ini adalah kata ganti. Ya, kata bapakmu ini kata ganti. Tapi kalau bapak di sini, ini berfungsi sebagai sapaan. Kenapa beda? Ini ibaratnya kalau kalian ngobrol sama orang di depannya. Orangnya ada nggak gitu ya? Kan kalau bagaimana kabar bapakmu di rumah, ini kan nggak diajak ngobrol orangnya, nggak disapa. Ada di rumah, jadi nggak perlu tapi kapital. Tapi kalau kalimat kedua, bagaimana kabarnya bapak? Ini bapaknya di depan. Jadi harus dikapitalkan. Ya jangan kalau bagaimana kabarnya kamu kan bukan kata ganti orang yang memanggil, jadi nggak perlu dikapitalkan. Terus kalau nanti ketemu kata Anda dimanapun dia harus kapital ya nak, Dik ya. Jadi konteks apapun dia harus dikapitalkan, wajib. Karena dia Anda itu termasuk sapaan. Terus ini judul ya, hafalin kata-kata ini wajib ditulis kecil. Oke, jadi dalam penulisan huruf miring ya, itu nama majalah, ini yang saya highlight, ini kita miringkan ya. Kemudian nama Republika ini sebagai nama koran juga harus dimiringkan. Sedangkan nama judul buku itu di sini ada novel Laskar Pelangi. Nah, ini juga harus dimiringkan sama kamu ya. Lalu untuk judul sebuah artikel itu kan bukan termasuk dalam judul buku. Jadi harus kalian tulis tidak menggunakan huruf miring, melainkan dengan menggunakan tanda petik 2. Di sini sudah saya gunakan tanda petik 2. Pengaruh TikTok pada remaja. Nah, ini bedanya ya. Kalau misalnya nanti adik-adik ketemu dengan judul-judul yang kecil, misal judul cerpen, judul puisi, kemudian judul sebuah lagu, atau bisa jadi judul artikel seperti ini, judul berita di koran, atau nama artikel di majalah, itu harus adik-adik apit dengan tanda petik 2. Terus mengkhususkan bagian, jadi di sini ada kata kecuali, ini termasuk bagian kata yang dikhususkan dalam kalimat ini, karena penulis ingin menandai bahwa ini perlu mendapatkan perhatian dari pembaca. Yang ketiga itu adalah nama ilmiah. Nama ilmiah ini untuk nama-nama dalam keilmuan IPA, untuk jenis nama buah, nama hewan gitu ya. Dia punya klasifikasi. Nah, ini perlu ditulis dengan huruf miring. Terus untuk istilah asing, nah di sini sudah saya kasih contoh 2 opsi penulisan yang berbeda. Di sini cukup dimiringkan saja pada kalimat pertama, Budi merasa lockdown belum perlu. Nah, ini cukup dimiringkan, tapi kalau di kalimat kedua itu ada kata di lockdown. Nah, untuk kata di itu harus kalian pisahkan dengan tanda hubung dengan kata lockdown. Kenapa begitu, Kak? Karena kata lockdown dan kata di itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi dia termasuk 2 hal yang berbeda. Berikutnya yang harus ditulis dengan huruf miring adalah istilah daerah. Misalnya kalian ingin menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Nah, di sini saya highlight ya, segone entek. Nah, ini harus ditulis dengan huruf miring. Oke, berikutnya ini contoh soal ya. Soal yang pertama, di sini penggunaan huruf kapital yang betul terdapat pada kalimat A. Kita harus berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini bahasa Indonesia ya, dia belum tepat karena kata bahasa itu harus ditulis kecil, kata Indonesia kapital. Pada bulan Agustus, nah ini bulan Agustus ini salah, harusnya bulannya kecil. Lalu di mana banyak terdapat suku Jawa. Nah, ini suku Jawa juga ditulis kecil, kata sukunya, Jawanya kapital. Berikutnya D, ini pegunungan yang membentang di daratan Sumatera itu bernama Bukit Barisan. Nah, ini sudah tepat ya, yang dimaksud adalah Sumatera, lalu Bukit Barisan. Ini sudah kapital.
Nah, yang belum tepat ini yang E, hari lebaran. Nah, kata hari harusnya ditulis ke kecil. Oke. Selanjutnya, soal berikutnya. Soal nomor 2, kalimat berikut yang ditulis sesuai dengan EYD. Nah, ini bertanya tentang EYD, cuman ini konteksnya karena berkaitan dengan huruf kapital, jadi boleh saja kalau dicek huruf kapital saja ya. Dalam mengantisipasi terjadinya demonstrasi ini semua kalimat bentuknya sama, ribuan karyawan yakni menuntut kenaikan upah lembur jajaran direktur di perusahaan metal perkasa mengadakan. Nah, ini salahnya nama perusahaan ya. Terus di sini direktur salah karena tidak diikuti oleh jabatan jadi ditulis kecil. Terus ini tandanya salah juga ya. Ini pakai tanda titik, harusnya pakai tanda koma. Ini direktur juga salah lagi ya. Ini direkturnya sudah tepat di bagian yang bawah, cuma manajernya salah. Ini manajer salah, harusnya kecil ya. Sebenarnya kalimat ini belum ada yang tepat karena kata perusahaan juga harus ditulis kapital. Kita lingkari ya untuk soal nomor 2 ini karena belum tepat. Berikutnya, ini adalah soal nomor 3. Kalimat berikut yang ditulis sesuai dengan EYD adalah tidak seorang bupati pun hadir dalam acara halal bihalal. Kata halal bihalal tulisannya bukan seperti ini, tapi dirangkai tidak pakai tanda hubung. Hampir di setiap daerah terdapat universitas punya kecil, tapi mahasiswanya sangat sedikit. Dalam setiap bab buku, babnya harus kecil, ya. Selama menjadi direktur di Bank Araya. Nah, karena antara kata direktur dan Bank Araya itu dipisah oleh kata di, maka kata direktur kecil. Semua fakultas kedokteran di seluruh Indonesia saat ini melakukan akreditasi. Nah, ya, ini yang sudah tepat. Oke, berikutnya soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Penulisan huruf kapital yang betul terdapat dalam kalimat. Oke, kita analisis kesalahannya ya. Untuk soal nomor 4, penulisan huruf kapital yang betul terdapat dalam kalimat yang A. Semua saudaranya tinggal di kampung kecuali saudara Hamid. Nah, ini yang dimaksud adalah saudaranya si Hamid. Jadi ini sudah betul. Sementara untuk yang B, bahasa daerah yang paling banyak pemakainya adalah bahasa Jawa. Kata bahasa huruf B-nya harus kecil. Yang C, anak itu memanggil Bu, Bu, di mana ibu? Nah, ini ibunya harus kecil karena dia bukan sapaan. Lalu yang D, antara Pulau Jawa, kata pulau harus kapital, kemudian selat juga harus kapital, pulau juga kapital, ya. E, tahun ini banyak orang kampung saya yang naik haji. Nah, ya. Ini naik hajinya ya, haji bukan dipakai sebagai gelar kehormatan. Jadi ini loh kok ini sebentar-sebentar ya, ini sepertinya ada kesalahan pada soal ini ya. Ini sebenarnya sudah tepat, jadi jawabannya ada opsi A sama E. Gak apa-apa, ini dilingkari lagi ya untuk soal nomor 4. Karena memang haji itu kalau tidak diikuti dengan nama, dia harus ditulis kecil saja ya. Oke adik-adik, itu tadi materi kita ya. Ada kalimat efektif dan penulisan huruf. Tulisan hurufnya pun dibedakan jadi dua, ada huruf kapital dan huruf miring. Semoga adik-adik bisa mempelajarinya kembali dengan materi yang tadi sudah saya jelaskan dan latihan soal yang kita bahas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.